Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianti dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2021-22017. Di sini saya akan mempresentasikan suatu unit bisnis, yaitu Starbucks. Starbucks merupakan sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich, kue, aneka cemilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Hair Music, perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Es krim dan kopi Starbucks juga dijual di toko grosir. Terdapat 5 power factor pada Starbucks. Yang pertama, persaingan yang kompetitif. Persaingan yang paling penting dari kepribadian Starbucks, perusahaan menghadapi sejumlah besar pesaing yang memiliki ukuran berbeda spesialis dan strategi. Starbucks menghadapi kekuatan kompetitif dari McDonald's dan Dunkin' Donuts, serta perusahaan khusus kopi lainnya. Gaya kuat juga karena biaya beralih rendah, yang berarti bahwa itu kemungkinan besar mudah bagi pelanggan untuk beralih dari Starbucks ke merek lain. Dengan demikian, Starbucks bisa melakukan strategi diskon atau sistem tambah poin untuk menarik perhatian pelanggan, karena kompetisi berada di antara tantangan top prioritas Starbucks. Yang kedua yaitu kekuatan pemasok. Pemasok tidak memiliki banyak dampak pada Starbucks. Pasokan keseluruhan besar mengurangi pengaruh dari setiap pemasok tunggal pada perusahaan. Starbucks memiliki kebijakan untuk diverifikasi rantai pasokan. Kebijakan ini mengurangi pengaruh pemasok pada bisnis meskipun masing-masing pemasok memiliki ukuran moderat dibanding dengan rantai pemasok Starbucks. Dengan demikian, Starbucks tidak perlu memprioritaskan masalah atau tuntutan pemasok. Yang ketiga yaitu kekuatan pembeli. Daya tawar pembeli juga salah satu kekuatan yang paling signifikan mempengaruhi bisnis Starbucks ini. Pelanggan dapat dengan mudah beralih dari Starbucks ke merek lain karena terjangkau untuk melakukan jika mereka menginginkannya. Karena ada banyak pengganti yang lebih terjangkau dalam segi harga atau yang lainnya. Faktor-faktor yang kuat membayangi fakta bahwa pembelian individu lebih dibandingkan dengan total pendapatan, karena daya tawar pelanggan juga harus berada di antara tantangan top prioritas Starbucks. Yang keempat adalah ancaman perhentian. Pengganti memiliki potensi kuat untuk dampak negatif bisnis Starbucks kopi ini. Pelanggan Starbucks dapat dengan mudah beralih ke pengganti seperti minuman dari restoran atau minuman dari toko kelontong. Biasa beralih ke pengganti rendah karena pelanggan Starbucks tidak perlu menghabiskan untuk proses pergeseran. Selain itu, banyak pengganti ini biaya kurang dari produk Starbucks. Dengan demikian, Starbucks harus mempertimbangkan ancaman pengganti sebagai salah satu keprihatinan atas prioritas. Dan yang kelima adalah ancaman masuk baru. Pendatang baru memiliki efek yang kuat signifikan. Namun, tidak pada bisnis Starbucks kopi ini. Pendatang baru dapat bersaing dengan Starbucks karena biaya moderat melakukan bisnis dan pasokan pengembang rantai. Namun, pendatang baru merasa sulit untuk bersaing dengan merek-merek mapan seperti Starbucks karena sangat mahal untuk mengembangkan merek yang kuat. Dengan demikian, komponen ini menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru harus menjadi prioritas sekunder dalam strategi Starbucks kopi ini. Lalu terdapat strategi advance, kualitas yang luar biasa dalam hal kopi dan servis yang bagus yang diberikan di setiap kedai kopi Starbucks. Dengan adanya penambahan kedai-kedai kopi Starbucks baru setiap harinya di seluruh dunia, maka hal ini dapat meningkatkan penjualan dari Starbucks dan meningkatkan reputasi perusahaan di antara para pecinta kopi maupun kompetitor yang ada. Starbucks menghadapi persaingan yang ketat di dalam bisnis mereka. Adanya persaingan ketat di antara perusahaan-perusahaan kedai kopi besar dengan posisi yang sudah stabil karena sudah berdiri lama maupun sejumlah besar perusahaan kedai kopi yang baru dengan pertumbuhan yang cepat. Dan Starbucks memiliki strategi yang baik
sehingga dapat mengatasi semua pesaing-pesaingnya dan menjadikan Starbucks menjadi perusahaan coffee shop yang terbaik di dunia pada saat ini. Lalu ada primary dan support activities. Yang pertama kita bahas yaitu primary. Pertama, logistik dalam negeri. Logistik masuk untuk Starbucks mengacu pada pembeli kopi yang ditunjuk perusahaan yang membeli biji kopi kualitas terbaik dari produsen di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Dalam kasus Starbucks, biji kopi hijau atau yang belum digiling diperoleh langsung dari perkebunan oleh pembeli Starbucks. Ini diangkut ke tempat penyimpanan, setelah itu biji dipanggang dan dikemas. Kedua yaitu operasi. Starbucks beroperasi di lebih dari 80 pasar, baik dalam bentuk toko milik perusahaan langsung atau toko berlisensi, atau Starbucks tidak mengikuti ketentuan waralaba tradisional. Perusahaan ini memiliki lebih dari 32.000 toko di seluruh dunia. Itu juga merupakan pemilik beberapa merek termasuk Teavana, Citrus Best Coffee, dan Evolution Press. Ketiga, logistik keluar. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada perantara dalam penjualan produk untuk Starbucks. Mayoritas produk dijual di toko-toko, namun penyimpanan dan distribusi ke lokasi retail itu penting. Yang keempat yaitu pemasaran dan penjualan. Starbucks berinvestasi lebih banyak pada produk berkualitas superior dan layanan pelanggan tingkat tinggi daripada pemasaran agresif. Namun, kegiatan pemasaran berbasis kebutuhan dilakukan perusahaan pada saat peluncuran produk baru berupa pengambilan sampel di area sekitar toko. Yang kelima, yaitu layanan. Starbucks bertujuan membangun loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan di dalam tokonya. Tujuan retail khas Starbucks selalu memberikan pengalaman Starbucks yang unik kepada pelanggan. Pelatihan layanan adalah komponen kunci dari rantai nilai yang membantu membuat penawaran unik. Sejumlah besar nilai tercipta saat barista membuat minuman untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu support activities. Yang pertama, infrastruktur. Starbucks mempekerjakan manajer bisnis kantor perusahaannya. Ini juga memiliki manajer toko di tempat yang membantu mengawasi toko yang dirancang dengan baik dan menyenangkan, dilengkapi dengan layanan pelanggan yang baik dan disediakan oleh tim karyawan yang berdedikasi di celemek hijau. Kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja yang berkomitmen dianggap sebagai atribut kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan selama bertahun-tahun. Karyawan Starbucks termotivasi melalui tunjangan dan insentif yang murah hati. Perusahaan dikenal dengan menjaga tenaga kerjanya. Alasan utama rendahnya tingkat perhatian karyawan yang menunjukkan manajemen sumber daya manusia yang baik. Ketiga yaitu pengembangan teknologi. Starbucks sangat terkenal karena penggunaan teknologi, tidak hanya untuk proses yang berhubungan dengan kopi, atau memastikan konsistensi rasa dan kualitas bersama dengan penghematan biaya, tetapi juga untuk terhubung dengan pelanggannya. Banyak pelanggan menggunakan gerai Starbucks sebagai kantor darurat atau tempat pertemuan karena adanya Wi-Fi gratis dan tidak terbatas. Starbucks juga menggunakan sistem iBeacon Apple, di mana pelanggan dapat memesan minuman melalui aplikasi telepon Starbucks dan mendapatkan notifikasi kesiapannya saat mereka berjalan di toko. Yang keempat yaitu pembelian, pengadaan integrasi di berbagai aspek rantai pasokan. Porter membahas mengadakan sebagai aktivitas pendukung. Banyak perusahaan akan menetapkan istilah persyaratan dan standar yang luas untuk semua urusan pengadaan mereka. Namun, hubungan pengadaan biasanya sangat bervariasi. Starbucks menangani semua pengadaan biji kopinya sendiri dan dianggapnya sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.